Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, jadi pagi ini gimana nih kabar kalian semua di rumah? Semoga tetap baik-baik aja ya. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi di acara Podcast Orkestra, obrolan seputar Stikes Rumah Sakit Dustira. Jadi, orkestra ini adalah suatu program atau kegiatan dari podcast itu sendiri yang diadakan oleh Stikes Rumah Sakit Dustira untuk mewadahi kreativitas anak-anak dari mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Dustira itu tersebut. Baik, langsung saja. Hari ini saya sudah mengundang salah satu perwakilan mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Dustira yang menjadi ketua Himas Stikes Rumah Sakit Dustira. Nah, kita langsung saja ya, kita perkenalan dengan orangnya langsung. Baik, langsung saja. Halo ADD Muhammad Ihsan. Saya hai dulu dong sama teman-teman semuanya. Hai semuanya. Iya, jadi gimana Kang Dede sekarang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cica gimana kabar? Alhamdulillah sehatnya. Kebetulan Kang Dede ini salah satu teman kelas saya ya. Jadi kita satu kelas dari kelas 1 ya. Tingkat 1, bukan kelas 1, tingkat 1. Sekarang kita alhamdulillah tingkat 2. Semester berapa Kang? Semester 4. Berarti 1,5 tahun lagi. Semangat. Berat sekali. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Ya, baik Kang Dede kalau boleh tahu rumahnya di mana nih, asal dari mana? Kalau domisili di Waduk Cirata. Waduk Cirata Bandung itu Barat. Bandung Barat. Kalau mau mancing boleh sana. Boleh ya teman-teman, kalau ikan. kalian mau wisata ke sana boleh ke rumah Kang Dede dulu ya. Mampir. Iya, baik Kang Dede. Jadi terima kasih loh sudah mendatangi kesempatan kali ini untuk menjadi narasumber perwakilan dari ketua Himas Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Baik Kang Dede, di sini ada beberapa pertanyaan yang mewakili untuk Kang Dede ya, untuk teman-teman semua di rumah yang penasaran terhadap organisasi di Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Sudah siap Kang Dede? Sudah. Jangan terlalu nervous ya. Siap. Karena kita satu kelas ini, anggap aja ngobrol, ngopi. Iya. Baik Kang Dede. Yang pertama, ada pertanyaan, apa sih pengalaman organisasi sebelumnya yang Kang Dede jalani? Kalau dari SD ya, mungkin nggak terlalu mendalami ya. Dulu tuh pas SD ikutan pramuka, cuman nggak terlalu mendalami. Nah pas SMP itu kan kebanyakan teman-teman itu nggak ikutan berorganisasi ya, jadi saya juga nggak ikut karena masih labil lah. Iya. Nah pas SMA saya tuh dari kelas 1 ya ikutan paskibra. Nah baru dari situ saya merasakan bagaimana sih berorganisasi itu. Berarti Kang Dede mendalaminya di waktu SMA, yaitu organisasi paskibra atau ekstrakurikuler paskibra. Nah juga pas SMA juga ikutan OSIS sih, cuman pas kelas 2 doang. Oh, kelas 2 doang. Jadi yang didalami paskibra ya untuk Kang Dede. Kalau di Stikes Rumah Sakit Dustira itu sendiri Kang Dede ikutan eskul apa nih? Paskibra juga kah atau yang lain? Kan gak ada paskibra ya di sini, jadi ya mungkin kalau olahraga ikutan dari voli, futsal gitu. Terus kalau organisasinya dulu SMA ya, karena dulu tuh masih SMA. Iya. Nah, dulu. Baik Kang Jadi Dede. sampai sekarang udah Maju 2 periode dalam ikutan organisasi di Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Oh iya teman-teman, perlu kalian tahu ya, kalau Stikes Rumah Sakit Dustira ini sangat beda dengan kampus lain karena setiap paginya kita melakukan apel pagi dan PBB ya. Jadi kita itu adalah kampus apa? Semi militer yang buat teman-teman yang mau ikutan yang mau daftar ke sini, kalian bisa langsung saja kepoin di Instagram Stikes Rumah Sakit Dustira. Nah, itu yang membedakan kampus kita dengan kampus lain, yaitu adanya kedisiplinan dan soliditas di Stikes Rumah Sakit Dustira. Baik Kang Dede, terima kasih. Selanjutnya, motivasi atau alasan menjadi ketua Himas Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Mungkin kalau alasannya nggak terlalu wow ya, karena mungkin alasan pertama itu keingintahuan saya dalam lebih mendalami dalam berorganisasi. Terus kalau menjabat sebagai ketua itu kayak sama sih keingintahuan bagaimana cara memimpin berorganisasi itu. Jadi mencoba berpengalaman gitu ya. Mungkin gak mencoba juga, nggak hanya coba-coba ya. Karena mungkin ada rasa kepercayaan dari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semuanya. Jadi
ya kenapa nggak dijalanin dan ditanggung jawabin gitu, rasa kepercayaan mereka gitu. Iya. Berarti Kang Dede menjadi ketua Hima ini adalah salah satu kepercayaan juga dari mahasiswa-mahasiswi Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Baik Kang Dede, selanjutnya progres Hima selama menjabat apa aja sih? Mungkin karena ini baru periode awal saya ya dalam menjabat, jadi progres yang sekarang itu belum terlalu terlihat ya. Tapi kalau menurut saya, insya Allah progres saya itu akan lebih maju karena dilihat dari potensi-potensi dari tingkat 1 dan tingkat 2 itu kayak bersungguh-sungguh lah dalam berorganisasi gitu. Soalnya kan tapi sebelum masuk Hima itu ada penyeleksian bukan dalam beranggotasi, tapi penyeleksian anggota. Nah, untuk masuk ke Hima itu sendiri. Gitu. Jadi kita juga nggak ngasal-ngasal pilih orang lah dalam berorganisasi gitu. Yang ada kemampuan ya kayak gitu dimasukin ke divisi-divisi tertentu mungkin ya. Baik. Selanjutnya yaitu program-program yang telah dijalankan apa aja sih sampai selama ini gitu dari Hima Stikes Rumah Sakit Dustira itu sendiri. Kembali ke tadi ya, karena saya itu baru mengawali periode, mungkin ada beberapa program kerja yang baru terjalani, yaitu dari divisi pendidikan ada mengadakan sharing akademik. Jadi sehabis apel itu mengadakan sharing. Jadi seminggu itu sekali. Jadi mengadakan sharing akademik itu kayak orang-orang yang berpengalaman membagikan pengalaman tersebut ke rekan-rekan semuanya. Nah, mungkin dalam pendidikan itu kayak misalnya pembuatan askep tingkat 2, asuhan keperawatan kayak gitu ya, di tingkat 2. Nah, menyaring akademik tersebut ke adik-adik mahasiswa-mahasiswi tingkat 1 dan tingkat 2. Oh, itu dilakukan setelah apel ya, Bang ya. Soalnya kan setelah apel itu ada jeda waktu beberapa menit lah. Nah, diisi dengan kegiatan yang pendidikan kayak gitu, sharing akademik. Berarti setelah apel ada kegiatan dari divisi pendidikan, mahasiswa-mahasiswi itu sendiri yang sharing, yang sudah praktek di rumah sakit atau sudah menjalankan pelaksanaan tugas-tugas askep, di-sharing ke mahasiswa-mahasiswi itu sendiri. Baik, cukup bermanfaat sekali ya Bang Dede, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya yaitu harapan untuk Hima Stikes Rumah Sakit Dustira saat ini apa nih Kang Dede? Untuk harapannya ya pastinya ya lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya, tapi bukan sebelumnya nggak baik ya, tapi baik, cuman kita ingin menjadi lebih baik, potensi lebih baik sebelumnya. Baik. Yang selanjutnya yaitu harapan untuk Hima ke depannya. Untuk kedepannya mungkin kayak program-program kerja itu terlaksana semua ya tanpa ada hambatan. Mungkin Hima juga lebih maju dan kayak lebih memajukan Stikes dengan pencapaian-pencapaian Hima dari organisasi kampus itu sendiri. Baik Kang Dede, nah yang selanjutnya yaitu kan menjadi ketua organisasi enggak mudah ya, pasti harus menyeimbangkan waktu kuliah, tugas, dan organisasi. Nah apa sih, gimana caranya gitu menyeimbangkannya antara organisasi dan perkuliahan? Coba dijelasin Kang Dede. Awal-awal itu sangat sulit ya, karena membagi dua waktu, bukan dua waktu tapi lebih ya. Tapi yang penting itu kalau mahasiswa ya pastinya ada waktu dalam berpendidikan atau belajar dan waktu berorganisasi. Mungkin saya teringat ya dari kata-kata Wakil 3 yaitu Pak Edi, orang yang berorganisasi itu orang yang dikorbankan ya. Jadi ya orang lain libur ya kita ngurus organisasi ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau dalam membagi waktu itu mungkin nggak terlalu sibuk ya sekarang, jadi bisa memilah-milah waktu lah. Misalnya kalau organisasi ya sehabis perkuliahan, soalnya kan sekarang tingkat 2 itu ada waktu belajar itu sampai jam 12. Nah mungkin dari situ kita bisa memfokuskan ke organisasi terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya ya Bang Dede, gaya kepemimpinan Bang Dede itu sendiri bagaimana sih? Setahu saya, soalnya kan saya tadi bilang organisasi di SMA itu Paskibra ya. Jadi kepemimpinan yang saya ambil itu dari Paskibra yaitu command support. Jadi saya tidak hanya mengomandoi tapi menyupport langsung ke lapangan. Jadi lebih dekat juga kan ke tiap divisi yang lain, mahasiswa-mahasiswinya.
mungkin dari situ. Itu dari gaya kepemimpinan dari Bang Dede itu sendiri. Lebih dekat dengan mahasiswinya, lalu rekan-rekan divisinya sekalian. Jadi biar terciptanya soliditas atau solidaritas. Nggak mau ada kata-kata nah kenapa sih nyuruh terus, nah kayak gitu. Iya pasti kan sebagian orang kalau lagi kesel dalam organisasi pasti ada gitunya. Soalnya kan capek juga, soalnya kan pasti yang lain capek, kenapa kita hanya nyuruh-nyuruh aja? Ya kenapa nggak langsung sambil ikut bantu juga? Iya. Baik, cukup bagus ya Bang Dede. Nah selanjutnya yaitu apa sih yang dirasakan Bang Dede selama menjabat sebagai ketua Hima? Bahagiakah, senangkah, atau keselkah? Rasa nano sih. Iya. Rasanya nano itu apa Kang Dede? Coba dijelaskan kepada netizen yang budiman. Bahagia, sedih. Kayak bahagia masih kayak gak terlalu bukan bahagia sih, tapi kayak senang aja. Seru cari pengalaman di organisasi ini. Ya kapan lagi ya? Kalau di kuliahan dimanfaatkan sebaik mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan ini. Kapan lagi? Karena waktu tidak bisa diulang lagi guys. Jadi kalian manfaatkan. Ya gitu ya. Ya betul Bang Dede? Betul sekali. Ada lagi yang mau diungkapkan? Ada sih kalau perasaan itu kayak pertama sih kalau pas pengalamannya mendapat pengalaman itu kayak ini ya namanya organisasi yang kayak yang lebih penting itu. Iya, baik Kang Dede, ada satu pertanyaan terakhir nih. Pengaruh Hima terhadap Civitas itu sendiri apa sih? Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau tidak ada Hima ya, mungkin yang menggerakkan mahasiswa itu kurang lah gitu ya. Soalnya kan Hima itu kayak tangan kanan dari setiap waket gitu ya. Wadah dari segala kegiatan itu, ya. Mungkin kayak mahasiswa juga bisa beraspirasi ke Hima tersebut, bisa mungkin dari keluh kesahnya, mungkin menyampaikan pesan dan kritik apa yang harus dijalankan, mungkin sebagai jembatan juga sih dari mahasiswa ke kampus juga, ke Stikers Rumah Sakit Sejahtera. Baik Kang Dede. Ya sudah habis pertanyaannya. Apa nih buat Kang Dede, buat pesan-kesannya teman-teman di rumah atau calon-calon mahasiswa-mahasiswi Stikers Rumah Sakit Dustira itu sendiri? Coba Kang Dede jelasin. Ya mungkin lebih banyak lagi ya pengalaman dalam berorganisasi, mungkin karena di dunia kerja itu hampir sama sih kayak berorganisasi, kayak capeknya kerja sama tim kayak gitu. Jadi kita dibiasakan dari dunia perkuliahan. Jangan dibiasakan kayak bermalas-malasan, soalnya kan kayak mengikuti kemalasan itu kayak gak maju-maju gitu, malah monoton. Tidak akan perkembangan atau kemajuan dalam kehidupan kita ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena waktu adalah pembelajaran, bukan uang. Bukan uang ya? Pembelajaran sekarang. Lain uang, time is money kan peribahasanya. Iya, baik Kang Dede. Itulah seputar obrolan dari Ketua Hima Stikers Rumah Sakit Dustira yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kita ikut organisasi di kampus bisa belajar kepemimpinan, lalu adalah salah satu media untuk belajar dan juga mengembangkan dasar-dasar cara memimpin. Tentunya hal itu akan mengasah jiwa kepemimpinan dalam diri seseorang, terutama para mahasiswa yang ikut. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, baik mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton podcast orkestra ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.